Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Elvira Witan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan dan teman-teman yang kami sayangi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Olivia Prameswari dan rekan saya Velia Dwi Oktoridi. Pada mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan ini, kami diberikan kesempatan untuk mempresentasikan sebuah materi di mana materi tersebut berjudul Aset Tetap dan Dampak Perpajakan sesuai dengan PSAK 16 dan permasalahan-permasalahan dalam penerapannya. Baiklah, untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki pada pembahasan yang pertama. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa poin-poin dalam pembahasan yang akan kami jelaskan dalam presentasi. Mengenai definisi dari aset tetap tersebut, yang kedua mengenai pengakuan, yang ketiga pengakuan awal, yang keempat pengukuran setelah pengakuan awal, yang kelima penghentian pengakuan, yang keenam pengungkapan, yang ketujuh akan membahas mengenai dampak perpajakan, yang kedelapan permasalahan-permasalahan dalam penerapannya, lalu yang terakhir kami akan menjelaskan sedikit mengenai suatu kasus. Nama saya Velia Dwi Oktoridi. Pembahasan pertama yaitu ruang lingkup dari aset tetap. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk pertama yaitu aset tetap yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Yang kedua yaitu pengakuan dan pengukuran aset, eksplorasi dan evaluasi pada PSAK 64 yaitu aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral. Yang ketiga yaitu hak penambangan dan cadangan mineral dari minyak, gas alam dan sumber daya tidak diperbarui lainnya. Pernyataan ini tidak berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk pengembangan atau pemeliharaan aset yang dijelaskan dalam poin B sampai C. Baik, pembahasan yang kedua yaitu definisi aset, yaitu dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak ketiga ataupun untuk tujuan administratif. Yang kedua yaitu diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Pembahasan yang ketiga yaitu pengakuan. Biaya perolehan dari aset tetap dapat diakui sebagai aset jika dan hanya jika pertama, kemungkinan besar entitas akan memperoleh masa manfaat ekonomis dari aset tersebut. Yang kedua, biaya perolehan dapat diukur secara suku cadang utama dan peralatan siap pakai termasuk aset tetap jika pertama digunakan selama lebih dari satu periode. Yang kedua, hanya digunakan pada aset tertentu. Yang ketiga, komponen yang diganti tidak diakui lagi. Jadi, entitas harus mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan ini untuk semua biaya perolehan aset tetap tepat saat terjadinya. Biaya ini termasuk dalam biaya awal. Lanjut, biaya perolehan awal. Aset tetap dapat diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan karena dapat dikualifikasikan untuk diakui sebagai aset. Karena aset tersebut memungkinkan entitas mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan. Biaya-biaya setelah perolehan awal, yaitu pertama, biaya pemeliharaan dan perbaikan seperti perawatan dan suku cadang kecil. Yang kedua yaitu penggantian aset akan menambah aset jika pertama memenuhi kriteria dari aset yaitu memiliki masa manfaat lebih dari satu periode. Yang kedua diukur secara andal. Yang kedua yaitu komponen yang telah diganti tidak dicatat lagi sebagai aset. Yang ketiga, biaya-biaya setelah perolehan awal yaitu inspeksi yang signifikan dapat diakui sebagai aset jika pertama memenuhi kriteria aset. Yang kedua, nilai inspeksi yang terdahulu diberhentikan pencatatannya.
Masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu pengakuan awal. Pengakuan awal dari suatu aset tetap yaitu memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset dan pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Ada komponen biaya perolehan. Pertama, setiap biaya dapat diatribusikan secara langsung, seperti biaya imbalan kerja, biaya penyimpanan lahan untuk pabrik. Harga perolehan termasuk biaya impor dan pajak pembelian setelah diskon pembelian dan potongan lainnya. Yang ketiga yaitu estimasi awal pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Berikutnya yaitu jenis bukan termasuk biaya perolehan. Pertama, biaya pembukuan fasilitas baru. Yang kedua, biaya pengenalan produk baru. Yang ketiga yaitu biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru termasuk pelatihan staf. Yang keempat yaitu administrasi dan overhead umum. Yang berikutnya yaitu biaya saat alat belum beroperasi. Berikutnya kerugian awal operasi. Yang berikutnya yaitu biaya relokasi dan reorganisasi operasi entitas. Berikutnya hasil dari aset sebelum dimanfaatkan, seperti hasil parkir dari lahan yang belum digunakan. Berikutnya laba internal jika aset tersebut merupakan persediaan perusahaan. Pengukuran dari biaya perolehan. Yang pertama yaitu biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunai yang diakui pada saat terjadinya. Yang kedua, diukur sesuai dengan nilai wajar, kecuali transaksi pertukaran yang tidak memiliki substansi komersial atau tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak bisa diukur dengan nilai wajar, jumlah tercatat dari aset yang diserahkan. Entitas menentukan apakah transaksi pertukaran ini memiliki substansi komersial atau tidak dengan mempertimbangkan jauh mana arus kas masa depan yang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Untuk tujuan menentukan merupakan substansi komersial, nilai spesifik entitas di bagian operasi entitas yang dipengaruhi oleh transaksi mencerminkan arus kas setelah pajak. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, maka nilai wajar aset tersebut diserahkan untuk menentukan biaya perolehan aset. Jadi jika nilai wajar diterima secara jelas. Berikutnya, biaya perolehan aset tetap yang dicatat oleh lisi dalam sewa pembiayaan. Pembahasan kelima yaitu pengukuran setelah pengakuan awal. Pengukuran setelah pengakuan awal, entitas harus memilih antara pertama model biaya atau yang kedua model reevaluasi. Ini bertujuan sebagai kebijakan akuntansi yang akan diterapkan oleh entitas tersebut, menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama, seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan kantor. Dalam model biaya, setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Dalam model reevaluasi, setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebagai jumlah reevaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal reevaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal reevaluasi. Frekuensi reevaluasi tergantung pada perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap yang direevaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direevaluasi berbeda secara material dari jumlah yang tercatat, maka revaluasi ke suatu aset tetap direvaluasi, maka
akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diberlakukan dengan salah satu cara, yaitu pertama, disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan tercatat bruto sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasinya. Metode ini sering digunakan apabila aset revaluasi dengan cara memberi indeks untuk menentukan biaya penggantian yang telah disusutkan. Yang kedua yaitu dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasi dari aset tersebut. Metode ini sering digunakan pada bangunan. Berikutnya, jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset dalam suatu kelompok yang sama harus direvaluasi. Jika jumlah tercatat meningkat setelah direvaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Berikutnya, jika jumlah tercatat turut akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Dampak atas pajak penghasilan yang dihasilkan dari revaluasi tetap diakui dan diungkapkan. Berikutnya yaitu penyusutan. Setiap bagian aset tetap yang memiliki biaya perolehan terhadap total biaya perolehan, seluruh aset disusutkan secara terpisah. Entitas dapat memilih untuk menyusutkan secara terpisah bagian dari aset yang biaya perolehannya tidak signifikan terhadap total biaya perolehan aset tersebut. Beban penyusutan untuk setiap periode biasanya diakui dalam laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lain. Dalam penyusutan, ada faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan umur manfaat suatu aset. Pertama, perkiraan daya pakai. Yang kedua, perkiraan tingkat keausan fisik. Yang ketiga yaitu keusangan teknis atau keusangan komersial. Yang keempat yaitu hukum atau yang serupa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan atau akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Olivia Prameswari Azrin. Kepada Olivia dipersilakan. Saya akan menjelaskan mengenai jumlah tersusutkan dan periode penyusutan, di mana ada beberapa poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam jumlah penyusutan dan dalam periode penyusutan ini. Yang pertama, jumlah yang tersusutkan dari suatu aset kita itu harus dapat mengalokasikannya secara sistematis sepanjang umur masa manfaatnya. Lalu yang kedua, nilai residu dan umur manfaat suatu aset itu harus dapat direview. Minimum reviewnya itu setiap akhir tahun buku. Di mana jika misalkan hasil dari review berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka perubahan ataupun perbedaan tersebut harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Selanjutnya, penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan. Maksudnya di sini adalah pada saat aset berada di lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tersebut siap digunakan, maka aset tersebut harus sesuai dengan keinginan dan maksud yang harus dituju oleh manajemen. Selanjutnya adalah penyusutan aset, di mana penyusutan aset ini harus dihentikan lebih awal. Ada beberapa kondisi-kondisi yang menyebabkan penyusutan aset itu dapat dihentikan. Yang pertama, ketika diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual. Lalu yang kedua, aset itu dihentikan pengakuannya. Dan yang terakhir, ada beberapa aset seperti tanah dan bangunan yang harus diperlakukan sebagai aset terpisah walaupun tanah dan bangunan ini diperolehnya sekaligus. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyusutan, di mana dalam penyusutan ini saya yang pertama akan menjelaskan
metode dari penyusutan, di mana metode penyusutan yang biasa dilakukan oleh suatu entitas itu harus mencerminkan ekspektasi pada pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari suatu aset yang digunakan oleh suatu entitas. Yang kedua, harus direview. Nah, dalam reviewnya ini kita harus mereview minimum dalam akhir tahun buku. Nah, misalkan setelah kita mereview ini terdapat perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari suatu aset tersebut, maka metode penyusutan harus diubah. Tujuannya adalah untuk mencerminkan perubahan dari pola tersebut. Lalu selanjutnya, apabila terjadi perubahan setelah kita mereview, maka perubahan metode diperlakukan sebagai perubahan estimasi. Dalam melakukan penyusutan ini, ada beberapa metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada metode garis lurus, di mana metode garis lurus ini dapat menghasilkan pembebanan yang tetap sepanjang umur manfaat selagi nilai residunya tidak berubah. Lalu yang kedua, saldo menurun. Maksudnya dapat menghasilkan pembebanan yang menurun sepanjang umur manfaat aset tersebut. Dan yang ketiga ada metode jumlah unit, di mana metode ini dapat menghasilkan pembebanan berdasarkan dari penggunaan aset tersebut. Mengenai penurunan nilai, di mana penurunan nilai ini terjadi jika nilai tercatat aset itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai terpulihkan. Nah, dalam menentukan apakah suatu aset tetap mengalami penurunan nilai, maka entitas itu harus dapat mereview jumlah tercatat asetnya, dan entitas tersebut harus menentukan bagaimana jumlah terpulihkan dari aset dan kapan mengakui atau membalik rugikan penurunan nilai. Selanjutnya mengenai penghentian pengakuan ini, ada jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan pengakuannya. Yang pertama adalah pada saat aset tersebut dilepaskan dan pada saat tidak adanya manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan ataupun pelepasannya. Lalu selanjutnya, laba ataupun rugi yang timbul akibat penghentian pengakuan aset tetap ini harus dapat dimasukkan dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya, kecuali transaksi jual sewa balik. Lalu selanjutnya, laba tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan karena pengakuan dari aset tersebut sudah dihentikan. Dan selanjutnya, entitas yang aktivitas normal rutinnya itu menjual aset yang sebelumnya disewakan, maka entitas itu harus dapat mentransfer aset tetap tersebut menjadi persediaan sesuai dengan nilai tercatat ketika aset ini tidak lagi disewakan. Lalu, mengenai jurnal tentang penghentian pengakuan. Nah, jurnal yang kita gunakan tergantung pada pelepasan dan kondisinya. Namun secara umum, yang terjadi itu adalah yang pertama, akun aset ini dapat dikredit untuk mengeluarkan aset dari pembukuan karena alasannya adalah karena dia telah berhenti pengakuannya. Lalu selanjutnya, akun akumulasi penyusutan terkait harus didebit untuk mengeluarkan saldonya dari buku besar karena dia kan sudah tidak ada lagi pengakuannya, jadi dia harus dikeluarkan dari buku besar. Lalu selanjutnya, tambahkan aset yang diterima itu dari proses penghentian jika misalkan ada. Nah, lalu selanjutnya, selisih itu akan diperhitungkan dalam keuntungan ataupun kerugian. Ini mengenai dalam laporan keuangan harus mengungkapkan beberapa aspek. Yang pertama, keberadaan dan jumlah retriksi atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk liabilitas. Selanjutnya, jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan. Dan selanjutnya, jumlah komitmen kontraktual dalam pelaporan aset tetap. Dan yang terakhir, jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang ataupun dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi. Jika tidak, maka itu diungkapkan secara terpisah pada pendapatan komprehensif lain. Selanjutnya, pengungkapan revaluasi. Nah, misalkan aset tetap disajikan pada jumlah revaluasian, maka hal tersebut harus diungkapkan pada tanggal efektif revaluasiannya. Lalu harus melihat apakah dia melibatkan penilaian independen. Kalau misalkan dia melibatkan penilaian independen, maka untuk setiap kelas aset yang direvaluasinya itu, jumlah tercatatnya itu harus dicatat dengan menggunakan model biaya.
Lalu, penjelasan mengenai nilai wajar yang ditentukan secara langsung berdasarkan harga terobservasinya. Maka dalam suatu pasar aktif atau transaksi pasar tersebut yang wajar atau diestimasi menggunakan teknik penilaian. Selanjutnya, pembahasan mengenai dampak perpajakan, di mana pada tanggal 15 Oktober 2015, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK 010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016, di mana ada beberapa yang diubah pada peraturan ini, yaitu terdapat perbedaan antara PSAK dengan peraturan perpajakan, seperti yang pertama mengenai metode penyusutan, yang kedua umur manfaat aset tetap, yang ketiga kapan aset itu mulai disusutkan, dan yang keempat adanya model revaluasi dalam standar akuntansi keuangan yang kemudian melahirkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, lalu tentang penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan. Masih tentang mengenai dampak perpajakan, yaitu ada hubungan revaluasi aset tetap untuk tujuan akuntansi dan pajak, di mana revaluasi aset tetap untuk tujuan pajak tunduk pada peraturan perpajakan, yang diantaranya mengatur bahwa revaluasi aset tetap tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 tahun. Nah, selanjutnya, revaluasi aset tetap untuk tujuan akuntansi ini berpatokan pada PSAK, yaitu dalam PSAK 16, di mana PSAK 16 ini menyatakan bahwa revaluasi aset tetap dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Nah, misalkan suatu aset ini tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama itu harus direvaluasi juga. Tidak boleh hanya satu-satu saja. Nah, yang ketiga adalah entitas ini dapat memilih melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan akuntansi, lalu tujuan akuntansi dan pajak. Misalkan entitas ini melakukan revaluasi aset tetap hanya untuk tujuan pajak, maka entitas tersebut harus mengungkapkan informasi mengenai selisih lebih revaluasi aset tetap tersebut dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PMK 233/2015. Ada beberapa persetujuan dari otoritas perpajakan atas pengajuan dari revaluasi aset tetap. Yang pertama, entitas yang melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan pajak harus mendapatkan persetujuan dari otoritas perpajakan yang akan diberikan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ada beberapa muncul isu-isu akuntansi ketika entitas telah membayar pajak penghasilan final atas revaluasi aset tetap untuk tujuan pajak. Namun, sampai pada akhir periode pelaporan belum dapat persetujuan dari otoritas perpajakan. Lalu selanjutnya, otoritas perpajakan mempunyai kewenangan untuk menerima ataupun menolak pengajuan dari revaluasi aset tetap ini. Nah, serta otoritas perpajakan ini mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah kenaikan nilai revaluasi aset tetap jika misalkan pengajuan tersebut diterima. Dan selanjutnya, persetujuan dari otoritas perpajakan diperoleh setelah akhir periode pelaporan dan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai perlakuan akuntansi pajak penghasilan final yang dikenakan atas revaluasi aset tetap. Di sini membahas mengenai dasar kesimpulan dari PSAK 46 yang mengatur tentang pajak penghasilan paragraf 2 dan 3 menyatakan bahwa pajak penghasilan dalam ruang lingkup PSAK 46 ini dikenakan atas laba kena pajak. Sedangkan pada umumnya pajak penghasilan final sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia ini dikenakan atas nilai brutonya. Maka ada perbedaan antara dua ini. Selanjutnya, dalam PMK 191/2015 mengatur bahwa pajak penghasilan final ini dikenakan atas selisih antara nilai aset tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali dengan nilai sisa buku fiskal yang semula. Masih mengenai dampak dari perpajakan, tapi kali ini kita akan membahas mengenai konsekuensi pajak kini dan tangguhan atas revaluasi aset tetap, di mana jika misalkan jumlah pajak yang telah dibayar melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya ini harus diakui sebagai aset. Nah, jadi yang kedua, transaksi
transaksi dan peristiwa yang diakui dalam laba rugi, dampak pajaknya ini juga harus diakui dalam laba rugi. Sedangkan untuk transaksi dan peristiwa lain yang diakui di luar laba rugi, maka dampak pajak kini dan tangguhan dari transaksi ini harus juga diakui di luar laba rugi tersebut. Mengenai dampak perpajakan, yaitu kali ini mengenai tarif pajak yang digunakan dalam mengukur dampak pajak tangguhan yang timbul akibat revaluasi aset tetap, baik untuk tujuan pajak maupun untuk tujuan akuntansi dan pajak. Yang pertama, aset ataupun liabilitas pajak tangguhan itu diukur dengan menggunakan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak yang konsisten dengan perkiraan dalam memulihkan aset ataupun menyelesaikan liabilitas tersebut. Lalu, entitas ini menghitung dampak pajaknya dengan menggunakan tarif pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan pajak yang telah berlaku. Lalu, selanjutnya, dampak pajak untuk aset yang akan dipulihkan melalui penjualan, yang mana pajak penjualan atas aset tersebut dikenakan atas nilai penjualan brutonya. Dalam pajak atas revaluasi aset tetap ini, terdapat beberapa permasalahan-permasalahan dalam penerapan. Terdapat perbedaan-perbedaan perlakuan dan pengakuan antara fiskal ataupun pajak dengan komersial ataupun akuntansi, di mana perbedaan ini dapat menimbulkan kompleksitas pada perhitungan pajak tangguhan. Beberapa poin ini adalah perbedaan-perbedaannya, yaitu kalau menurut fiskal, perlakuan revaluasi atas aset tetap ini harus ditetapkan pada seluruh aset tetap, sedangkan menurut komersil, menetapkan revaluasi ini dapat dilakukan hanya pada kelompok aset yang ingin diterapkan dengan model revaluasi tersebut. Lalu yang kedua, menurut fiskal, jangka waktu revaluasi menurut fiskal ini dapat dilakukan kembali setelah 5 tahun terhitung dari jangka waktu terakhir aset ini direvaluasi. Sedangkan kalau menurut komersil, dalam PSAK 16, revaluasi ini dapat dilakukan secara berkala sesuai dengan tingkat signifikan perubahan nilai aset tetap. Lalu, yang terakhir, menurut fiskal menggunakan pengukuran historical cost, sedangkan di dalam PSAK 16 ataupun akuntansi memberi pilihan dua metode, yaitu pengukuran dengan biaya dan kedua dengan revaluasi. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut dapat menimbulkan kompleksitas pada perhitungan pajak tangguhannya. PSAK IAI menerbitkan beberapa buletin teknis untuk memberikan panduan dalam menerapkan revaluasi aset tetap sehubungan dengan penerbitan PSAK, di mana ada beberapa permasalahan di dalamnya mengenai revaluasi aset tetap ini, yaitu buletin teknis ini membahas hal-hal seperti hubungan revaluasi aset tetap untuk tujuan akuntansi dan pajak. Yang kedua, persetujuan otoritas pajak atas pengajuan revaluasi aset tetap. Yang ketiga, perlakuan akuntansi pajak penghasilan final yang dikenakan atas revaluasi aset tetap. Lalu, konsekuensi pajak kini dan tangguhan dari revaluasi aset tetap. Dan yang terakhir, tarif pajak yang digunakan dalam mengukur dampak pajak tangguhan yang timbul akibat revaluasi aset tetap untuk tujuan pajak atau untuk tujuan akuntansi dan pajak. Baiklah, kita masuki pada sebuah studi kasusnya, di mana pada pembahasan materi ini kami mengambil kasus mengenai revaluasi aset tetap, di mana yang pertama ini untuk tujuan dari perpajakan. Di sini kami mengambil sebuah kasus dari PTA yang memiliki sebuah bangunan yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar 2.700.000. Nah, bangunan tersebut diperkirakan akan memiliki masa manfaat selama 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Nah, PTA ini menggunakan metode garis lurus dalam menyusutkan aset tetapnya. Dan PTA ini memutuskan untuk melakukan revaluasi terhadap aset tetapnya dan telah mendapatkan persetujuan dari kantor pajak pada tanggal 30 Desember 2015. Nah, untuk mencari ini, yang pertama kita akan memasuki perhitungan di mana dimasukkan nilai revaluasinya yaitu sebesar 3.500.000.000 dan masukkan nilai bukunya dengan menggunakan itu nilai bukunya berasal dari nilai buku fiskal yaitu sebesar 1.890.000.000. Nah lalu nilai revaluasi ini dikurangi dengan nilai buku bangunan sehingga mendapatkan hasil selisih revaluasinya sebesar 1.610.000.000. Nah, nilai dari selisih revaluasian ini nantinya akan kita kenai pajak penghasilan. Pajak penghasilan final itu tarifnya adalah sebesar 3% pada kasus ini,
sehingga didapatkan sebesar 48.300.000 setelah dikenai pajak finalnya. Nah, pajak penghasilan ini dikenakan antara selisih antara nilai revaluasian tadi dengan nilai buku bangunan. Nah, selanjutnya kita akan melihat perhitungan komersial aset tetap bangunan sebelum revaluasi, di mana biaya perolehan bangunan itu sesuai dengan soalnya yaitu sebesar 2.700.000.000 dan dimasukkan untuk nilai umur ekonomisnya selama sebesar 10 tahun dan masa manfaatnya yaitu dari tanggal 1 Januari 2010 hingga 31 Desember 2015 hingga masa manfaatnya itu selama 5 tahun. Lalu dimasukkanlah akumulasi penyusutannya, di mana kita mencari akumulasi penyusutan ini dengan menggunakan metode masa manfaat. Metode pada ini dimasukkan dengan metode garis lurus. Nah, sehingga akan didapatkan nilai buku aset tetapnya sebesar 1.080.000.000. Itu tadi untuk perhitungan komersial aset tetap bangunan selama revaluasi. Nah, sekarang kita akan memasuki pada perhitungan fiskal aset tetap bangunan sebelum revaluasi. Karena komersial dan fiskal itu berbeda. Nah, akan kita masukkan juga biaya perolehan bangunan tadi sebesar 2.700.000.000 dan umur ekonomisnya sebesar 20 tahun dan masa manfaatnya 6 tahun juga. Sehingga akumulasi penyusutannya 810 juta lalu dikurangi dengan biaya perolehan bangunan itu sehingga didapatkan nilai bukunya sebesar 1.890.000.000, di mana perhitungan menurut komersial dan fiskal ini berbeda karena umur ekonomisnya yang berbeda. Di fiskal itu umur ekonomisnya 20 tahun sehingga nilai buku aset tetapnya juga berbeda. Perbedaan waktu aset tetap bangunan sebelum revaluasian untuk tujuan pajak itu dimasukkan nilai buku aset tetap komersial tadi yang sebesar 1.080.000.000 dan nilai buku aset tetap fiskalnya sebesar 1.890.000.000, sehingga selisihnya ini sebesar 810 juta itu adalah merupakan koreksi positif dan bagian aset pajak tangguhan atas bangunannya sebesar 202.500.000. Nah, pada kasus ini mereka meminta untuk membuat jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2015 dan dia meminta berapakah nilai koreksi fiskal atas revaluasi aset tetap dan bagaimanakah dampak akuntansi atas perlakuan tersebut. Nah, untuk jurnal pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu jurnalnya beban pajak final revaluasian sebesar 48.300.000, di mana nilai ini diambil dari selisih antara nilai revaluasian tadi yang telah dikalikan dengan pajak penghasilan final sebesar 3%. Lalu untuk kreditnya yaitu bank juga sebesar 48.300.000. Nah, jurnal untuk mencatat beban pajak atas selisih revaluasian ini diakui dalam laporan laba rugi sesuai dengan yang telah kami jelaskan sebelumnya. Ya, dan untuk komersial, pajak harus dikoreksi positif karena sudah diperhitungkan dalam aset. Nah, apabila dia sudah diperhitungkan dalam aset, maka dia harus melakukan koreksi positif. Nah, untuk jurnal revaluasian aset di sini tidak ada jurnal revaluasi aset. Alasannya adalah karena revaluasian aset ini hanya untuk tujuan pajak. Selanjutnya yaitu koreksi pajak atas aset tetap, di mana perhitungan komersial atas aset tetap tersebut sesuai dengan yang sebelumnya tadi, dan perhitungan fiskal aset tetap bangunan revaluasi tersebut yaitu sebesar 3.451.700.000 itu, dan nilai buku aset tetapnya tetap sebesar 3.451.700.000 karena masa manfaatnya sudah habis karena dia kan sudah di akhir tahun. Perbedaan waktu aset tetap bangunan setelah revaluasian untuk tujuan pajak. Nah, di sini karena ada perbedaan waktu maka dia akan dicari kembali, yaitu nilai buku aset tetap komersial tadi yaitu sebesar 1.080.000.000 tetap dimasukkan sesuai dengan slide sebelumnya, dan nilai buku aset tetap fiskal juga dimasukkan sebesar 3.451.700.000, di mana setelah nilai buku aset komersial dan fiskal ini dimasukkan sehingga diperolehlah
perbedaan waktu yaitu sebesar 2.371.700.000, di mana hasil ini nantinya akan dikoreksi positif awal. Nah, baiklah, selanjutnya bagian aset pajak tangguhan atas bangunan setelah revaluasian itu sebesar 592.925.000. Nah, sehingga koreksi positif atas revaluasi aset tersebut didapatlah sebesar 1.561.700.000, di mana jumlah ini nantinya harus dikoreksi positif karena setelah memperhitungkan dampak sebelum revaluasinya. Nah, selanjutnya adalah aset pajak tangguhan tahun berjalan atas revaluasian yaitu sebesar 390.425.000, di mana harus dikurangi dengan koreksi positif yang revaluasian aset tadi, sehingga didapatlah saldo aset pajak tangguhan setelah revaluasian itu sebesar 592.925.000, di mana angka ini harus sesuai ataupun jumlahnya harus sama dengan bagian aset pajak tangguhan atas bangunan setelah revaluasian. Nah, dampak pajak atas revaluasi aset tetap yang telah dihitung tadi, perusahaan ini akan membayar pajak finalnya atas selisih revaluasi aset tetap tersebut dengan nilai buku fiskal aset dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, ada tarif 3% final untuk 2015, 4% final untuk 2016 semester 1, 6% final untuk 2016 semester 2, dan 10% tarif normal di luar PMK 191/2015 sebagaimana telah dirubah dengan PMK 233/PMK 3/2015. Nah, dalam kasus tersebut, total pajak yang harus dibayar adalah sebesar 48.300.000 sesuai dengan slide sebelumnya, dan tarif normalnya adalah 161 juta, di mana dia mendapatkan penghematan pajak sebesar 112.700.000. Yang kedua, kasusnya adalah perusahaan ini harus memperhitungkan koreksi pajak atas revaluasi aset tetap karena tujuannya hanya untuk perpajakan, bukan untuk akuntansi. Jadi dia hanya menghitung pajaknya saja. Nah, yang dihitung itu adalah koreksi positif revaluasi aset yang telah dicari sebelumnya tadi, yaitu sebesar 1.561.700.000, lalu dimasukkan dampak pajak PPh badan tahun 2015-nya, yaitu setelah yang kita lihat tadi, pajak untuk tahun 2015 ini adalah sebesar 3%, sehingga dapatlah hasil 390.425.000. Nah, jumlah sebesar di atas itu diperhitungkan sebagai aset pajak tangguhan yang akan dimanfaatkan di masa depan nantinya. Tetapi untuk tahun 2015 ini, perusahaan harus membayar jumlah tersebut dalam perhitungan PPh badan tahun berjalan. Nah, kasus yang ketiga adalah total pajak yang dibayar tahun berjalan, yaitu PPh final revaluasinya sebesar 48.300.000 tadi dikurangi dengan ditambahkan dengan koreksi fiskal revaluasi sebesar 390.425.000, juga angkanya tadi, sehingga didapat 438.725.000. Nah, dimasukkanlah penghematan pajak yang sebesar 112.700.000 tadi, sehingga nilai bersih pajak yang dibebankan untuk perusahaan tersebut adalah sebesar 326.025.000. Pada kasus ini yang diminta adalah mereka meminta untuk membuatkan jurnal yang diperlukan pada 31 Desember 2015 dan meminta berapakah nilai koreksi fiskal atas revaluasi aset tetap dan bagaimanakah dampaknya terhadap akuntansi atas perlakuan tersebut. Nah, untuk jurnal pembayaran pajak revaluasi aset tetap di sini mereka tidak ada jurnal karena pembayaran pajak final ini digabung dengan nilai revaluasian. Nah, apabila digabung dengan nilai revaluasian maka dia tidak ada jurnalnya. Lalu selanjutnya yaitu nilai tercatat bangunan 31 Desember 2015 sebelum revaluasi, di mana biaya perolehan yang sebesar 2.700.000.000 tadi dikurangi dengan akumulasi penyusutannya yang dicari dengan metode garis lurus tadi, yaitu sebesar 1.620.000.000, sehingga didapatkanlah nilai tercatat sebesar 1.080.000.000. Nah, lalu nantinya dicari dengan NBV-nya yaitu sebesar 1.080.000.000 dan nilai wajar sebesar 3.451.700.000, sehingga didapatlah
selisih revaluasiannya sebesar 2.371.700.000, sehingga jurnal untuk revaluasi aset tersebut itu kita harus menjurnal bangunannya dan di debit dan di kreditnya surplus akan revaluasi. Surplus yaitu pengurangan atau kerugian. Nah, sehingga angkanya yaitu sebesar selisih revaluasi tadi sebesar 2.371.700.000. Lalu jurnal kedua yaitu di debit akumulasi penyusutan atas bangunan tersebut yaitu sebesar 1.620.000.000 rupiah, dan bangunan di kredit juga sebesar 1.620.000.000 rupiah. Nah, untuk nilai tercatat bangunan 31 Desember 2019 yang setelah direvaluasi, maka sama caranya dengan yang sebelumnya, yaitu biaya perolehan sebesar 3.451.700.000 ini, yaitu angka ini didapat dari yang setelah revaluasi sebelumnya itu. Nah, karena akumulasi penyusutannya sudah tidak ada, sehingga nilai tercatatnya tetap 3.451.700.000. Nah, setelah direvaluasi, manajemen berpendapat bahwa hasil review reguler menunjukkan bangunan ini masih dapat untuk digunakan selama 10 tahun ke depan, sehingga berdasarkan PSAK, dampak perubahan akuntansi ini adalah prospektif. Ya, di sini kita akan memasuki koreksi pajak atas aset tetap. Mana dalam PSAK 16 ini mengenai revaluasi aset tetap, kita akan melihat tujuan perpajakan dan akuntansinya. Yang pertama yaitu perhitungan komersial aset tetap bangunan, di mana sama dengan biaya perolehan bangunan yang sebelumnya tadi sebesar 3.451.700.000, sehingga didapatlah biaya penyusutan per tahun 2016-nya sebesar 345.170.000. Untuk perhitungan fiskal aset tetap bangunannya yaitu juga sebesar 3.451.700.000 ini, sehingga biaya penyusutan per tahun untuk tahun 2016 pada perhitungan fiskal didapat sebesar 172.585.000. Nah, selanjutnya untuk perbedaan waktu aset tetap bangunan setelah revaluasian untuk tujuan pajak, kita sama-sama memasukkan nilai buku aset tetap untuk komersial dan juga fiskal yang sebelumnya tadi sebesar 3.451.700.000, sehingga kita mendapatkan koreksi negatif atas revaluasi asetnya sebesar 810 juta rupiah yang diperoleh dari perbedaan surplus revaluasi atas komersial dan fiskal. Nah, yaitu didapat itu dari selisih nilai revaluasi fiskalnya itu sebesar 1.610 juta yang dikurangi dengan beban penghasilan final 48.300.000 dan selisih nilai revaluasian komersial sebesar 2.371.700.000, sehingga dapatlah koreksi negatif fiskal revaluasian aset tersebut. Nah, selanjutnya ada aset pajak tangguhan tahun berjalan atas revaluasian yaitu 220.500.000, di mana hasil ini didapat dari pembalikan perbedaan temporer tahun sebelumnya. Untuk dampak pajak atas revaluasi aset tetap ini ada tarif-tarif tertentunya, yaitu sama dengan yang telah saya bacakan sebelumnya, yaitu 3% final untuk 2015, 4% final untuk tahun 2016, 6% final untuk 2016 semester 2, dan 10% tarif normal di luar PMK 191/2015 yang telah diubah 233 PMK 2015. Jadi setelah saya membacakan kasus-kasus tersebut, dalam kasus tersebut total pajak yang harus dibayarkan itu adalah sebesar 48.300.000, di mana tarif normal yang dimilikinya adalah sebesar 161 juta, sehingga didapatlah penghematan pajak sebesar 112.700.000. Nah, di sini perusahaan harus memperhitungkan koreksi pajak atas revaluasi aset tetap karena dengan tujuan untuk perpajakan itu bukan untuk akuntansi saja. Nah, itu jumlah sebesar 202.500.000 yang didapat dari dampak pajak PPh Badan tahun 2015 setelah dikalikan dengan tarif sebesar 3% tadi,
Maka jurnal pajak tangguhan revaluasi aset untuk tahun 2015 adalah beban pajak tangguhan di debit sebesar 202.500.000 dan di kreditnya liabilitas pajak tangguhan juga sebesar 202.500.000. Lalu selanjutnya kita akan mencari total pajak yang dibayar untuk tahun berjalan, di mana kesimpulannya secara cash flow penerapan revaluasi aset tetap dengan tujuan hanya untuk pajak lebih tidak efisien karena dan efisiensi pajak revaluasi aset tetap hanya untuk keperluan pajak yaitu sebesar 326.025.000 dan efisiensi pajak revaluasi aset tetap untuk keperluan pajak dan akuntansinya adalah sebesar 266.900.000, di mana selisih antara kedua ini sebenarnya bukan selisih, tapi penambahan antara kedua ini didapatlah penghematan pajak terkininya sebesar 592.925.000. Lalu selanjutnya kita akan melihat perbedaan temporer pajak tahun depan, di mana biaya penyusutan komersial untuk tahun 2016 itu sebesar 345.170.000 dan biaya penyusutan fiskal tahun 2016 itu sebesar 172.580.000. Lalu selisih perbedaan temporer pajak ini nantinya akan dikoreksi positif dan didapatlah aset pajak tangguhan 2016 sebesar 43.146.250 rupiah, sehingga didapatlah jurnal pajak tangguhan untuk tahun 2016-nya yaitu di debitnya liabilitas pajak tangguhan sebesar 43.146.250 rupiah dan pendapatan pajak tangguhannya juga sebesar 43.146.250 rupiah. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Jikalau ada saran dan tambahan, bisa disampaikan. Terima kasih dari kami kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.